kita belajar psikologi perkembangan itu yang pertama apa tuh? Memahami perubahan. Supaya kita tahu perubahan. Anak berubah tuh, berubah nggak? Manusia itu berubah nggak? Berubah. Punya anak tuh, kadang anak suka tantrum kan? Ya. Anak juga kadang tuh berubah ya, jadi manis, diam, menurun. Makin besar dia nurut banget, dibawa kemana-mana juga diam. Ya, bisa dibawa bertamu ke orang lain juga sore. Ya, waktu kecil gimana bu kalau ke rumah orang? Wah, muter kayak di rumahnya sendiri. Malu-maluin ini. Padahal itu adalah watak anak seperti itu. Nah, itulah perubahan. Kita pahami nanti perubahan, terutama pada perubahan seorang anak. Kemudian yang kedua, tujuannya memberikan stimulasi yang tepat. Kalau kita udah tahu nih anaknya seperti ini, anak-anak itu, maka kita tahu cara mendidik mereka, memberikan stimulasi yang tepat, ya, memberi rangsangan yang tepat supaya anak makin berkembang. Kemudian yang ketiga, deteksi dini. Deteksi dini itu apa? Deteksi tahu? Deteksi peradaan. Karena setiap anak punya tugas perkembangan setiap usia. Misalnya bu, usia 5 tahun, bicaranya kira-kira harus sudah gimana? Sudah lancar ya bu. Kira-kira kalau anak usia 5 tahun bicaranya belum lancar, ibu gimana? Khawatir nggak? Khawatir, wah kemana-mana. Kecuali yang ibunya denial, dia itu nggak nerima. Enggak, biasa aja, nanti juga berkembang, nanti juga bisa. Padahal itu harus udah khawatir, karena berbeda dengan yang lain. Tugas perkembangannya harusnya udah bisa gini. Oh, anak saya masih begitu ya. Jangankan ngobrol sama teman yang lain, dia menjelaskan beberapa kata aja susah. Maka nanti harus gimana kalau udah terdeteksi? Nanti cari bantuan profesional, ke psikolog misalnya, atau ke dokter tumbuh kembang ya. Nah, itu tujuan dari psikologi perkembangan. Kita next ya. Udah ini ya. Nah, kita ada fenomena. Menurut ibu atau bapak betul nggak? Kalau seorang ibu bapak hanya ngasih makan aja ke anak, asal anak tumbuh besar, betul nggak? Kenapa? Karena yang berkembang pada anak bukan cuma tinggi badan aja, bukan cuma besar badan aja, tapi banyak proses perkembangan yang lain yang harus berkembang. Apa aja bu? Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah proses biologis fisik yang harus kita stimulus juga supaya berkembang, supaya makin hebat. Kemudian yang kedua adalah ini bu, pikiran, kognitif, cara berpikir juga kita harus dari kecil kita dukung terus supaya pintar. Kemudian yang ketiga, sosial, emosional, emosinya, sosialnya berhubungan dengan yang lain. Kita membahas satu-satu. Sekarang ke proses biologis, fisik. Fisik itu apa aja bu yang berkembang pada manusia? Tinggi, betul. Apa lagi? Berat badan. Apa lagi? Ringkang kepala. Nggak cuma itu, tubuh itu termasuk gerakan-gerakannya. Ada yang namanya motorik. Tahu motor? Motor itu gerak, motorik ya. Motor yang membuat gerakan. Motorik itu ada berapa bu? Ada berapa pak? Ada? 2. Ada motorik kasar, motorik halus. Motorik kasar itu apa?
Kognitif namanya ya. Proses berpikirnya seperti apa berkembangkan. Proses berpikir itu kognitif itu diantaranya apa aja? Bahasa, pengetahuan, mengetahui, membaca juga masuk ya, membaca, kemudian bahasa. Berkembang nggak Bu? Anak usia 2 tahun bicaranya gimana? Misalnya bisa satu kosakata, mobil. Kemudian bertambah usia, nambah nggak Bu? Nambah. Mobil bagus. Itu ada terus perkembangannya. Nambah usia, mobil bagus punya saya dan banyak. Nambah usia makin dewasa gimana Bu? Berowai ya, Pak, berowai. Udah nggak bisa rem balik ke rumah. Nah, itulah perkembangan bahasa. Apakah cuma bahasa Bu kognitif? Udah banyak. Di antaranya adalah membuat keputusan, itu juga kognitif. Membuat keputusan. Misalnya masih kecil, disediain nggak bajunya Bu anak-anak? Disediain, ini bajunya ini, celananya ini. Oke, anak pakai. Ya, belum bisa memutuskan. Tapi makin besar, anak disuruh memutuskan nggak Bu? Memutuskan karena itu proses berpikir anak kognitif. Coba kalau anak tidak disuruh memutuskan, bajunya disediain sampai SD, akhir juga sampai SMP. Apa aja, mama, mama. Apa-apa, mama ini gimana, mama? PR, mama ini gimana, mama wae. Nanti udah dewasa, udah nikah gimana Bu? Masih manggil mama enggak? Masih. Mama ini gimana suami aku? Mama ini kumaha beas ke ayah. Aduh, itu kan. Jadi itu termasuk proses kognitif. Apa lagi Bu? Menyelesaikan masalah. Ada anak lagi jalan kaki, tiba-tiba ada temennya didorong sama temennya, dipukul. Anak itu harus gimana Bu? Apakah dia aja? Dilihat apa? Lapor sama mamanya, sama gurunya, atau sama temennya negosiasi. Kenapa aku dipukul? Aku nggak suka dipukul. Saya negosiasi sama teman itu menyelesaikan masalah. Jadi dari kecil anak udah diajarkan untuk menyelesaikan masalah. Itu berkembang. Nanti udah gede semakin berkembang. Atau misalnya kalau masih kecil takut gelap nggak Bu anak-anak? Takut, tapi ketika udah gede bisa meregulasi emosinya, menyelesaikan masalah. Oh kalau gelap aku nyari senter, nyari lampu, nyari lilin, dari jam aja. Itu baru berkembang menyelesaikan masalah. Kemudian selain kognitif apa lagi Bu? Sosial itu apa? Berinteraksi sama orang lain ya, berhubungan. Ada juga emosi. Bu suka emosi? Gimana emosinya? Marah-marah di rumah. Padahal
menyalahkan orang lain. Ketika anak tadi didorong, dia belajar tahu dengan emosi dia. Saya sakit kalau didorong, saya sedih. Temanmu kata temannya, saya sebenarnya nggak suka didorong. Anak yang lain gimana kira-kira? Dia diam. Oh, nggak suka didorong. Selama ini dia dorong, kira dia tahu nggak dia salah? Enggak kan? Ya, jadi belajar mengatakan dengan saya terlebih dahulu. Gitu. Nah, ada 3 proses perkembangan ya. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada tahap perkembangan manusia. Kira-kira manusia berkembang dari kapan? Dari dalam kandungan. Ketika terjadi pembuahan, hubungan suami istri, kemudian muncullah bibit anak itu ya, zigot, kemudian berkembang embryo bayi di dalam kandungan, itu kan berkembang apa Bu? Janin berkembang semakin besar. Nah, itulah disebut masa prenatal. Penting nggak Bu masa prenatal? Penting, sangat penting. Itu masa pembentukan otak, pembentukan segala macam. Makanya kan sering kita banyak doa, banyak ngaji ya Bu, supaya pintar sana anaknya. Banyak ngaji, sangat penting. Nah, kemudian tahap kedua ada apa Bu? Bayi itu berapa tahun? 0 sampai berapa? 2 tahun sebelum bayi. Ya, itu bayi gimana Bu? Masih bergantung sama mama dan ayahnya. Kalau nggak distimulus, kira-kira bayi setiap hari cuma dikasih daun aja, diemin terus, kira-kira bayi udah berkembang belum? Enggak, dia nggak akan belajar berkurang, nggak akan belajar merangkak, dia nggak melihat sekitar, dia cuma sendirian aja. Kan perlu adanya stimulus dari mulai dalam kandungan ya, bayi juga. Kemudian setelah bayi ada apa lagi? Usia 2 sampai 6 tahun disebut masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal atau disebut masa pra-sekolah, sebelum sekolah. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun disebut masa kanak-kanak tengah dan akhir atau masa sekolah. Sekolah apa Bu? SD. Kemudian 12 sampai 18 tahun disebut apa? Remaja ya. Atau masa usia SMP, SMA. Udah 18 tahun sampai ke berapa Bu? 40 tahun itu disebut dewasa awal. Dewasa awal. Jadi pada 18 tahun, pada 40 tahun sama. Masih dewasa awal. Nah, kemudian udah 40 sampai 65 disebut dewasa madya. Udah 65 ke atas disebut dewasa akhir atau manula.
mainan si B mau nggak? Mau temannya. Yang anak A dikasih nilai 100, yang B nangis. Kalau enggak gimana? Nangis. Tapi itu juga bisa dijadikan alat juga buat kita dengan cara apa? Membimbing nanti. Misalnya kan anak suka cemburu, suka iri sama teman yang lain. Misalnya ketika dalam pelajaran si A ngikutin hafalan, B enggak ngikutin. Caranya ibu bisa memuji si A yang ngikutin. Oh, kamu pintar, ikutan hafalan surat An-Nas. B kira-kira gimana? Oh, aku juga mau dipuji sama ibu, aku juga bisa. Nanti pas diulangi lagi si B pasti gimana? Ikutin. Nah itulah bisa digunakan juga. Atau dalam perubahan, ayo kita balap lagi dari sana ke sini. Ya, atau kita balapan menyebut huruf ini. Nah, huruf hijaiyah di papan tulis, ya masih semangat karena mau dipuji, mau menang. Kemudian kita puji yang juara karena dia udah melaksanakan tugasnya. Yang enggak menang, padahal dia berusaha ya, karena cemburu sama temannya tadi mau dipuji. Kita juga harus mengapresiasinya loh. Dengan cara apa? Diulangi lagi ke dia. Oh, coba ulangi lagi. Oh, kamu juga hebat. Jadi dua-duanya bahagia tuh. Bahagia. Yang tadi yang kira-kira juga kita stimulasi, yang anaknya udah bisa juga kita stimulasi dengan pujian. Nah, kemudian fisiknya gimana Bu? Fisiknya udah mulai bisa menggunting ya, udah mulai mungkin udah paham, udah nanti bisa digunakan untuk menggambar, mungkin kaligrafi, menulis ya dan sebagainya. Kita next ya karena waktu ke anak-anak tengah dan akhir. Sini coba ulang lagi, mana yang punya anak SD? Kita mau ke anak SD sekarang. Gimana Bu kalau anak-anak SD? Kalau udah didiemin, udah disuruh mandiri, udah tenang nggak kalau anak-anak udah SD? Belum, masih di mana Bu? Masih dibimbing, tapi terlalu mendingan yang SD, mendingan yang prasekolah. SD, karena udah mulai mandiri ya Bu. Nah, kita mau lihat sekarang psikologi perkembangan anak-anak SD. Secara yang pertama itu secara fisik dulu deh. Fisik kok udah mau diuji, nulisnya udah gimana? Lancar ya. Motorik kasarnya gimana? Ibu udah nggak loncat-loncat lagi, udah main bola, udah apa lagi? Main badminton, udah lari-larian, udah bagus.
ya, yang bisa membawa dia ngaji yang benar-benar bagus. Kemudian keinginan berprestasi, karena anak SD udah tahu minat bakatnya. Oh, saya ini pintar main bola. Anak itu bakal gimana anak SD? Bakal rajin main bola setiap hari, latihan karena mau kemarin mau juara. Begitu pula anak suka gambar, mau gambar terus karena nanti mau nilainya bagus. Anak suka ngaji, bakal ngaji terus gak Bu? Ngaji. Ya, kalau ada yang suka ngaji, Pak, aku suka pidato, mau latihan terus. Jadi nanti biar juara. Suka ngaji terus. Suka di sekolah akademik matematika, rajin sekolahnya. Karena anak mau berprestasi. Nah, itu juga bisa dijadikan ketika kita ngajar ke anak, ya, dengan cara lomba-lomba, pasti anak semangat. Dengan cara balapan menjawab, ya, balapan menjawab, anak juga pasti semangat. Kemudian ingin mandiri, dan terakhir muncul usia sulit. Apa itu usia sulit? Anak SD udah mulai berantem nggak sama mamanya? Udah mulai ya? Udah. Tapi nanti taruhnya kalau udah SMP, udah remaja SMP SMA. Nah, tapi udah mulai kecil-kecilan dari SD karena terpengaruh teman, udah didengerin mamanya, ibunya yang udah didengerin. Lebih baik dia baik di mata teman daripada di mata ibu. Ya, betul nggak? Nah, untuk usia sulit. Sekarang kita lanjutkan ke proses perkembangan spiritual. Yang berkembang itu ternyata bukan 3 kalau menurut agama. Atau Bu? Yang keempat? Spiritual. Apa itu spiritual? Baik, hubungan kita dengan Allah. Semua orang punya spiritual kan? Masa sih bayi punya spiritual? Punya Bu. Ya, meskipun orang itu bukan agama Islam, ada Bu spiritualnya. Kenapa? Karena kita dulu sebelum kita lahir pernah dikumpulkan nggak? Pernah ditanya sama Allah gimana di Quran? Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Jawaban siapa? Qalu bala syahidna. Ya betul, kami menyaksikan. Maka setiap manusia pasti di dalam hati kecilnya menyadari bahwa ada kekuatan yang besar di dunia ini, yang mengatur, yang mengurus, yang mengendalikan kita semua. Jadi siapa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin di agama lain dia enggak sampai ke situ, tapi dia tahu ada sesuatu yang besar yang mengendalikan kita. Nah, begitu pula bayi atau anak, sekarang bukan anak awal juga tahunya gimana Bu? Tapi dia punya namanya fase, ada 2 fase. Kalau anak-anak awal disebut fase mendongeng atau fairy tale stage. Pernah dengar fairy tale? Apa itu fairy tale? Peri, dunia peri. Karena kalau kata anak-anak prasekolah, Tuhan itu, ketuhanan Allah itu bisa digambarkan dalam fantasi dia, imajinasi. Digambarkan, oh dia itu bentuknya seperti ini ya. Malaikat juga digambarkan, oh mungkin bangunannya gede-gede, ya, dengan jubah-jubah. Surga itu yang ada di atas langit, Allah itu di mana? Di langit. Itu nggak ada jawabannya. Karena dia berfantasi, berimajinasi. Makanya nanti ke anak-anak usia sebelum sekolah dibanyakin apa? Cerita. Itu pasti masuk. Cerita, kisah-kisah yang berbau dongeng-dongeng, yang mustahil jadi rumah. Tadi anak-anak justru nggak mustahil. Kemudian kisah-kisah Nabi, ya, banyak kisah-kisah sahabat, kisah-kisah orang hebat. Kita bisa membuat karakter anak lebih baik dari kapan? Dari sekolah. Karena disebut masa apa? Golden Age
tapi rasanya